kenapa bahaya street feeding tidak disteril? Ini pun saya juga belajar dari teman-teman. Jadi teman-teman, kali ini tuh saya pengen ngobrol bareng sama salah satu orang di balik layarnya catrescue.id. Kucing-kucing yang disteril itu banyak gitu. Dan ini adalah, silakan Mbak perkenalkan namanya. Halo teman-teman semua, cat lover apa nyebutnya? Ada juga nyebutnya TNR superheroes gitu ya. Terus Keren ya? apalagi street feeder, rescuer, apapun deh labelnya. Tapi kalau kita sama-sama peduli dengan hewan, nggak cuma kucing, saya mungkin tidak pernah dikenal sebelumnya. Tapi kalau teman-teman tahu Cat Rescue, social medianya saya yang handle, websitenya saya yang handle. Nama saya Devin, tapi sebenarnya di belakang Cat Rescue ada beberapa orang lainnya. Baik, oke, kalau rescue, it's gonna be too much. Uangnya besar, nggak terkontrol, kemudian nggak punya tempatnya, nggak punya mau transportasinya, nggak punya orangnya yang harus ngerawat tiap hari, karena kan semuanya kerja full time. Akhirnya kita fokus ke TNR. TNR itu kan trap, neuter, return, atau ada juga yang bilang trap, neuter, release. Ada juga yang bilang trap, neuter, slash, spay, return or release. Intinya sih sebenarnya ditangkap kucingnya, disteril, dikebiri gitu ya, dikastrasi, sampai sembuh, dirawat sampai sembuh, kemudian dilepaskan lagi. Kenapa ada program ini? Ini kan program internasional sebetulnya, makanya awalnya pakai bahasa Inggris ya. Karena nggak mungkin kita merumahkan semua kucing. Nggak ada sumber dayanya nggak ada. Satu rumah aja belum tentu mau membukakan pintu rumahnya untuk kucing. Kalau udah membuka satu kucing, oke lah, 2 mungkin bisa, 3 bisa, paling banyak 4 atau 5. Itu kalau rumahnya juga lumayan gede. Kalau rumah kecil, kebanyakan kucing nggak sehat buat kucingnya juga, ya kan? Nah, jadi yang terbaik adalah kucing itu disteril, ditangkap, disteril, dilepaskan, dia tetap jadi kucing liar, dia tetap bebas, lepas, bahagialah, setidaknya bisa lari-lari sana-sini, walaupun bahagianya relatif, tapi dia lebih sehat dengan disteril. Kenapa? Dia tidak beranak pinak, dia tidak harus berantem, dia tidak ribut sana-sini nyari pasangan birahi yang akan mengganggu aktivitas dia dan terancam dengan penyakit yang berkaitan dengan reproduksi seksualnya gitu kan. Intinya dia bisa lebih happy sebagai kucing jalanan gitu. Ada yang bilang ya kenapa nggak dirawat aja, ya itu tadi nggak ada space-nya, nggak ada uangnya untuk ngerawat semua kucing jalanan gitu. Dan kenapa disteril? Ya jangan nunggu dia kayak Mr. Genki dulu gitu. Jangan nunggu dia sampai hamil, melahirkan anak di jalanan, terus anaknya chlamydia atau kelindes mati atau skabies baru direscue. Enggak, makanya kembali nih ya, kalau orang nanya, saya tuh sempat beberapa kali jadi dapat DM, siapa suruh namanya Cat Rescue? Jadinya orang selalu ngontak Cat Rescue untuk bisa ngerescue kucing-kucingnya gitu. Nah, padahal itu ada perspektif marketingnya dan brandingnya di situ. Kenapa Cat Rescue? Kalau saya bikin website tulisannya penyelamatan kucing, website saya nggak akan gede, nggak akan menjangkau. Tapi ya sah-sah aja dong kalau saya bilang kita mau memfokuskan kepada TNR. Bukan berarti kan, saya kan udah bikin disclaimer tuh, ada tentangnya, asal muasalnya dan segala macam. Tapi tetap aja masih kok kita dapat input. Siapa suruh pakai nama Cat Rescue? Makanya orang jadi pada ngadu kan, minta pertolongan untuk direscue gitu. Padahal sebenarnya TNR juga kan bagian dari rescue ya, orang-orang tuh nggak sadar. That's my point gitu. Itu intinya, kita ngerescue jangan sampai kucingnya babak belur dulu baru direscue. Jangan sampai anaknya lahiran babak belur sakit-sakit baru direscue. Jadi sebelum si anak-anak kucing itu yang tidak diinginkan ini lahir, teraniaya di jalan, kurus, kabies, chlamydia, ya induknya sama bapaknya ini di steril aja gitu. Itu yang saya sama teman-teman waktu itu diskusi panjang lebar. Oke, kita melihat rescue kucing sakit itu mahal, susah. Tadi ya dengan alasan yang sudah disebutkan. Oke, yang paling efektif, efisien adalah kita TNR. ngesteril.
Kenapa bahaya street feeding tidak disteril? Ini pun saya juga belajar dari teman-teman. Kucing itu kan harusnya roaming around ya, jalan nyari makanan. Itu saya pernah lihat di program di luar negeri, di Jerman atau di Belanda, kucing itu dikasih tag GPS, diawasin, dia tuh bisa berjalan 35 km. Muter-muter di sebuah taman, perkampung village gitu dan sebagai perkotaan, macam-macam. Jadi dia jalannya sudah bisa jauh gitu. Karena kan dia nggak berhenti itu di titik-titik tertentu karena nggak ada yang ngasih makan. Yang ngasih makan adalah ownernya. Jadi dia sama ownernya dikeluarin, suruh jalan, ya dia balik lagi. Itu 35 km kalau nggak salah radiusnya. Sementara kalau street feeding ini kan kucing ini ada namanya pembiasaan nih. Kalau dia udah kebiasaan dikasih makan, dia akan menetap di situ. Karena dia tahu ini sumber makanannya di sini. Gitu. Jadi kucing yang harusnya jalan kemana-mana nggak ketemu, jadi ketemu kan? Nah, yang tadinya harusnya agak jalan jauh ke sana nyari makanan ke sana nggak ketemu, nggak kawin. Yang satu jalan ke sana nyari makanan nggak ketemu, nggak kawin. Tapi gara-gara kita sering ngasih satu makan di satu titik, ngasih makan di satu titik, kucing yang jantan betina belum pada steril ini kan jadi nungguin. Oh jam segini gue bakal dapat nih orang pulang kantor nih di titik ini. Oke, saya ngerti. Nah, jadi mempercepat ketemunya betina sama jantan di satu titik itu. Jadi mempercepat perkawinan yang tadinya dia bisa jalan kemana-mana, roaming around, ngelantur, ngalor ngidul kemana-mana gitu jalanannya. Ini jadi enggak, jadi stuck dia di situ karena dia tahu ini jam makan gue, titik makan gue. Kucing itu sebenarnya pembiasaan. Sama, makanya kalau ada orang yang, aduh kucingnya nggak mau dikasih makan ini, nggak mau dikasih minum gini. Kucing itu harus didisiplinkan, biasain. Instingnya dia gini, kalau gue lapar, gue makan apa yang ada. Gue haus, gue minum apa yang ada. Pokoknya dia gitu, survival instingnya seperti itu. Ya sama, insting gue di sini, makanan gue, jamnya jam segini, gue akan datang. Itu kenapa saya bilang, tolong teman-teman jangan street feeding kalau nggak mengupayakan TNR. Kalau naruh makanan nih, saya aja banyak nih saya nyiapin, banyak banget saya nyiapin gini di tas. Kemana Anda pergi ya nggak apa-apa. Tapi ini buat teman-teman street feeding yang street rutin ya. Benar, yang rutin di satu titik. Plus yang minta-minta donasi untuk street feeding. Itu saya pikir kalau Anda bisa menyisihkan duit untuk street feeding, pasti bisa menyisihkan duit untuk steril. Harusnya betul. Lama. Kalau Anda bisa open donation buat street feeding, pasti bisa open donation buat steril. Dan Anda harus jadi messenger ke orang-orang yang belum paham steril dan pentingnya TNR. Bahwa sangat penting TNR steril. Ini kita bicara antisipasi, precautious sebelum kucingnya kawin, hamil, anaknya beleleran di mana-mana, keinjek-injek, sakit, nanti cripple, pincang sana-sini, chlamydia matanya keluar, ya. Itu dihindari dengan cara disteril. Belum lagi kucing yang ketabrak kereta, ada kucing yang hamil, melahirkan di peron, terus keinjak-injak anaknya. Ini banyak banget kasus-kasus kayak gini. Makanya kita mengimbau untuk teman-teman, kalau lihat kucing di stasiun, bantu untuk pertama sterilin, relokasi, cariin adopter. Jangan malah dibiasain ngasih makan di peron atau di stasiun atau malah di peron. Karena di peron itu selain mengotori, kasihan kan cleaning service yang ngebersihin, mereka juga jadi simpatik sama kita penyayang kucing. Ilfil jadinya ya. Gitu, karena naruh ikan pindang, naruh dry food di mana-mana gitu. Satu, kedua, malah akan mengundang orang lain untuk yang ada yang ngasih makan di sini, gue juga deh. Tiga, itu tadi. Di stasiun ini banyak yang ngasih makan. Kalau gitu besok gue lihat kucing di mana, gue bawa ke sini deh. Gitu. Itu banyak banget. Nah, sementara selain itu kucing ada yang kelindes kereta, ketabrak kereta. Anak-anak kucing itu yang lahir di peron keinjek-injek orang. Gitu. Itu kan banyak banget efek domino yang negatif gitu. Dari memberi makan di stasiun, apalagi di dalam peron. Kalau kita simpulin tuh, kita tuh boleh punya rasa kasihan, tapi ya wawasannya juga harus jalan gitu ya Mbak ya. Menolong sama dengan memberikan intervensi kan dalam kehidupan mereka. Lakukanlah dengan niat yang terbaik dan yang terbaik. Ya, dengan cerdas dan bertanggung jawab. Sama, kalau nggak bisa ngangkat kucing itu dari jalanan dan memperbaiki nasibnya, jangan diangkat, biarin dia di jalanan. Allah yang jaga, Tuhan yang jaga dia di jalanan. Kalau kita angkat,
tanggung jawab dia udah di tangan kita untuk dapat betul. penghidupan yang lebih baik, dapat makanan yang lebih bergizi, dapat vaksin, dapat steril, dapat kasih sayang, dapat kehangatan. Banyak orang yang, Kak, aku mah kasihan sama kucing-kucing di jalan, aku bawa pulang semuanya, tak kasih makan nasi. Terus nggak divaksin, nggak di steril. Nggak di steril, akhirnya membeludak. Mati pipi pada mati, Kak. Kenapa ya? Gitu. Nah. Terus nanti tetangganya komplain karena kucingnya kebanyakan. Karena pupnya di mana-mana. Itulah. Ya, karena nyolong-nyolong, karena berantem di atas atap, ya kan? Gitu. Jadi terus nanti, Kak, tolongin aku, kucingku kebanyakan. Aku open adoption karena kebanyakan. Lah kenapa bisa kebanyakan? Iya, gitu betul, kan? Betul. Gitu. Oke, ya, saya akui vaksin steril memang harus ada duitnya. Tapi ada pilihan untuk melakukan vaksin dan steril dengan murah. Ini memang teman-teman yang di Jabodetabek mungkin lebih punya kesempatan dapetin harga murah ya. Tapi banyak kok sekarang di luar kota juga. Cari komunitas di Facebook, Twitter, Instagram, cari puskeswan, sudah semakin banyak puskeswan di mana-mana. Kalau nggak ada puskeswan itu sebetulnya di bawah dinas peternakan. Jadi cari dinas peternakan ya. Kemudian mereka setidaknya kan punya hal-hal lah yang mungkin bisa membantu untuk menyelamatkan kucing-kucing, anjing-anjing yang sakit yang direscue. Saya belum posting, tapi ada kemarin sempat kita foto kucing-kucing di daerah Menteng yang udah kita steril, sehat-sehat, gemuk-gemuk, oke lah, agak sedikit flu, namanya kucing di luar lagi musim hujan, tapi dia cenderung lebih sehat, lebih aktif, lebih berbinar matanya, kulitnya lebih halus, lebih shiny. Itu living proof gitu. Itu makanya saya kemarin mulai menggunakan tags, hashtag steril tanda cinta, TNR tuh tanda peduli, adopsi bawa berkah gitu. Jadi memang kalau Anda benar-benar cinta hewan, steril lah hewan Anda. Kalau Anda benar-benar peduli dengan kucing jalanan dan hewan secara umum atau anjing, TNR. Saat ini kita berpikir, aduh ini benar-benar nyata ya. Makanya saya di kampanye saya saat ini untuk nyari donasi adalah please teman-teman, jangan street feeding kalau nggak bisa TNR. Bukan saya anti street feeding, bukan saya tega kucingnya kelaparan nggak makan. Ada yang sekarang banyak sekali nge-tag ke saya, oh kami butuh pakan, kami butuh ini open donation untuk pakan segala macam. Saya bukan yang nggak jahat ya atau tega gitu sebetulnya. Tapi saya selalu nanya, Kak, kucingnya berapa di rumah? Berapa yang steril? Karena gini, saya pingin tahu seberapa jauh upaya dia untuk nge-sterilin kucing-kucing rescue dia. Tapi dia juga open donation untuk kucing-kucingnya dia, untuk beli pakan kucing-kucingnya dia. Saya bilang, Kak, stop. Jangan nge-rescue kucing kalau nggak punya uang untuk beliin pakan. Nanti terus dikasih makanan-makanan yang ece-ece, yang murah-murah, nanti terus kena ginjal, kena liver, kena kristalan saluran kemih. Aduh, jangan dong. Banyak sekali saya di Twitter di-tag-in kasus-kasus orang open donation untuk kucing jantannya kena FLUT, FLUTD. Karena pakannya dia pakai yang ya you know lah ya, Kak. Bukan hanya pakan, FUS dan FLUT ini menurut penelitian banyak terjadi hampir 99% di kucing jantan yang tidak steril. Oh, FUS dan FLUT banyak terjadi di kucing jantan yang tidak disteril justru ya? Yes, 99% itu ada kok, Google deh. That's another thing. Kenapa website saya nggak gitu laku dibandingkan Instagram misalnya? Karena orang Indonesia malas banget nge-Google. Dan malas banget membaca, betul. Yes, betul. Sekelas udah ada postingan poster open adopsi aja masih nanya di DM. Yes, gitu. Makanya saya juga kan udah ada disclaimer tuh, Cat Rescue tuh nggak terima pengaduan bla 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 bla, tapi tetap aja gitu. Nah itu disalahin nih, siapa suruh namanya Cat Rescue? Loh? Gitu. Iya katanya gitu. Anyway, nggak apa-apa. Jadi banyak orang open donation untuk penyakit-penyakit yang sebetulnya bisa dihindari dengan vaksin dan steril. Padahal kenyataannya sekarang vaksin dan steril terjangkau itu banyak banget di mana-mana. Di puskeswan, klinik-klinik yang pro rescuer itu di mana-mana banyak gitu. At least cari tahulah harga vaksin, harga steril, nabung, komit, kalau bisa beli, kalau bisa ngopi-ngopi ya, berapa sih harga kopi-kopi 25.000 lain kopi-kopi itu deh yang sekarang gitu ya. Kalau bisa beli ini boba 25.000 ya. Ya. Puasa dikit lah gitu ya. Atau yang tadinya
nyoba-nyoba make up warna-warni segala macam, warnanya dikurangin satu, disisihkan untuk vaksin dan steril kucingnya. Seriously, terlalu banyak kejadian yang mengharuskan orang open donation, kucing peliharaan pribadi lagi. Itu yang bikin gregetan. Dan kucing peliharaan pribadi. Dan itu dia open donation karena penyakit yang sebetulnya bisa dihindari kalau dia udah divaksin dan disteril. Kadang saya tuh heran gitu, ketika misalnya dia udah tahu limit uangnya adalah sekian gitu ya, kenapa masih berusaha untuk akhirnya nambah? Kenapa nggak di open adopt aja kucingnya gitu? Atau jangan sampai nambah dulu kucing sebelum di open adopsi. Yes, steril kucingnya satu. Jangan main rescue kalau nggak bisa tahu kapasitinya dia gitu. Jadi saya juga ada satu lagi berpikir bahwa sebetulnya menjadi pemelihara kucing, pet owner atau apapun namanya, itu mengajarkan kita untuk berpikir ke depan. Financial planning juga, ya kan? Nggak perlu nunggu menikah atau punya pekerjaan untuk punya financial planning. Nabung, kita juga diajarin dari kecil nabung, tapi kan bisa nabung itu sebagian untuk apa, harga-harga segala macam semua ada di social media, bisa di Google. Oh, kucing gue umur 2 bulan udah harus vaksinnya F3, F4, rabies, berapa harganya, cari klinik termurah, steril umur 5 bulan. Ini menyelamatkan dia dari pengeluaran-pengeluaran yang tidak harus keluar. Selain itu ya, ini yang paling saya tekankan, bukan perkara uangnya doang. Kucing sakit itu kan kasihan banget. Kucingnya menderita, kesakitan, karena apa? Karena birahi yang nggak tersampaikan dikandangin. Kalau dikandangin itu kucing kucing birahi dikandangin itu nggak makan, makannya berkurang, bulunya rontok. Terus kalau kucing betina, vaginanya tuh kan kebuka basah. Ini tuh masuk bakteri. Ini yang jadi piometra. Ini piometra juga. Nah, itu banyak banget sebetulnya hal-hal yang sebetulnya scientific based, logical, tapi teman-teman tuh karena aduh kasihan kalau itu jadi piometra apa nggak kasihan? Dia itu banyak nanahnya, kencingnya darah, harus mahal, nanti open donation juga uangnya kurang. Jadi bukan hanya perihal kita, jadi saya menekankan, bukannya anti open donation, saya juga open donation ya. Cuman gini loh, itu kucingnya menderita ya, jangan sampai kucingnya menderita dulu, jangan menyiksa kucingnya dengan kita salah mengambil keputusan. Sebagai cara yang Allah berikan ke kita itu otak untuk berpikir, hati untuk merasa, anggota tubuh yang lengkap, insya Allah kita semua punya, untuk melakukan yang terbaik untuk kucing kita, membuat keputusan yang terbaik. Jangan kasihan tapi kucingnya menderita, sakit, nangis-nangis di sosial media, terus minta open donation, kucingnya belum dibawa ke dokter udah open donation. Banyak yang gitu. Kucingnya selamatin dulu gitu. Tadi malu, gengsi, takut, males untuk nanya ke dokternya. Bisa nggak DP dulu? Bisa nggak nyicil? Bisa nggak pakai jaminan? Fighting dulu buat kucingnya gitu. Betul. Kira-kira gitu Mbak Dina. Itu yang ini semuanya saling nyambung ya, antara TNR, steril, rescue. Tapi yang coba saya sampaikan adalah ayo teman-teman, makanya saya selalu bilang, jadi pemelihara yang cerdas dan bertanggung jawab.